Mas Anies Baswedan ini jadi satu-satunya calon presiden yang pusing. Tapi pusingnya gara-gara dia sendiri. Terkadang relawan garis kerasnya Pak Jokowi itu lucu-lucu. Dia bilang begini kan, Anies bangun Jakarta International Stadium. Itu bukan Anies itu. Anies itu hanya melanjutkan saja. Kerja awalnya itu Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi merancang semua ini, Anies hanya melanjutkan aja. Ya kalau gitu sudah jelas. Yang bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi itu Anies. Anies, betul. Ini kan bukan kita yang ngomong, ini relawan Jokowi garis keras yang ngomong kan. Begitu saya bilang begitu, mereka marah-marah. Ya nggak gitulah. Misalnya, akhirnya Prabowo pilih Gibran. Terus kemudian Mas Anies pilih AHY. Walaupun saya nggak yakin Mbak Puan akan berpikiran seperti yang akan saya katakan, tapi mungkin kalau dia kepikiran, itu anaknya Jokowi maju, anaknya SBY maju. Mungkin dia akan lapor juga tuh ke ibunya tuh. Mama ini saya gimana ya? Apa saya sebaiknya maju juga gitu kan? Kalau Ganjar Puan kan boleh PDI Perjuangan. Nah kalau konstelasi politik 2024 itu diisi para anak presiden kan seru juga ya. Sikap Jokowi yang telah menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres 2024 ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Meskipun Jokowi berasal dari partai yang sama dengan Ganjar, tetapi Jokowi beberapa kali memperlihatkan kedekatan dengan Prabowo. Bahkan relawan militan Jokowi telah menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Selain itu muncul spekulasi terkait Gibran Rakabuming Raka akan mendampingi salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Kabar itu sejalan dengan cara Partai Solidaritas Indonesia mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pencalonan wakil presiden. Sementara, muncul pernyataan dari hasil survei kedai kopi yang menyatakan sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan perubahan dan tidak sepakat dengan politik dinasti. Bersama Henry Satrio, pengamat politik serta pendiri lembaga survei kedai kopi, Kacamata Channel akan membahas hal tersebut secara mendalam. Salam perubahan. Kali ini kita akan berbincang masalah politik yang sedang terjadi saat ini, yang dimana kita sangat pusing memikirkannya ya. Ini arahnya mau kemana ini, dan akhir endingnya seperti apa dan sebagainya. Kali ini Henry Satrio ya, kita panggil Bang Hensat ya. Ya boleh. Bang Hensat. Tapi kita posisinya sebagai pengamat politik. Ya. Bukan jubir salah satu capres ya, yang dikenal sebagai capresnya Mas Anies. Tapi kita menempatkan beliau ini sebagai pengamat politik supaya ya agak ringan lah langkahnya dan sebagainya. Begini, kita mulai dari hasil survei kedai kopi kemarin itu yang menyatakan bahwa lebih dari 60% ya, bahkan 61%, 61,3% itu menyatakan masyarakat ingin adanya perubahan. Nah, bisa dijelaskan sekilas ini seperti apa? Ya, itu bahkan viral lagi tuh hasil surveinya kedai kopi itu. Karena ada Youthing Research yang dari Australia gitu ya. Betul. Menyatakan 61% ingin keberlanjutan yang dan perubahan dan 20% lagi total perubahan. Jadi sebetulnya totalnya jadi 81% tuh. Gara-gara itu jadi viral lagi tuh bahwa memang masyarakat memang menginginkan perubahan gitu ya. Nah sebelum saya ke hasil survei, tapi memang kalau di komunikasi politik atau di politik, biasanya setiap 2 periode itu memang semangatnya adalah perubahan. Pak Jokowi waktu mengalahkan Pak Prabowo di 2014 itu semangat perubahan yang dikeluarkan gitu ya. Kerja gitu ya, terus kemudian sederhana dan lain-lain, itu merupakan perbedaan yang signifikan dengan Pak SBY. Jadi perubahan itu lumrah. Bahkan di Amerika Serikat pun begitu. Waktu Obama mengalahkan George Bush Jr., kemudian waktu Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton yang di-endorse oleh Obama, itu juga semangatnya perubahan. Jadi kalau ada calon presiden yang lagi senang-senangnya di-endorse oleh presiden yang sedang berkuasa, bisa ngintip-ngintip yang terjadi di Amerika Serikat juga, walaupun Obama waktu itu sudah tidak lagi menjadi presiden. Tapi endorsan itu ternyata juga tidak cukup kuat dan mampu untuk mengubah keinginan masyarakat untuk berubah. Dan itu sangat wajar bahwa selalu menginginkan hal-hal yang lebih baik. Nah,
kembali ke survei. Terus kepuasan publik terhadap Pak Jokowi gimana? Sama di kedai kopi juga mirip dengan hasil survei teman-teman lembaga survei lain. Kami di angka 77,1%. Oke. Sehingga memang menempatkan kepuasan itu tinggi. Tapi apa yang membuat kepuasan itu tinggi? Itu dua teratas itu adalah pembangunan infrastruktur dan bansos. Ini memang kedua hal ini sebetulnya secara lama ya. Bahkan Pak Harto pun melakukan itu, dia membangun infrastruktur dan menjaga agar perut rakyat tidak lapar, gitu kan. Nah ini diulang-ulang oleh banyak sekali presiden dan Pak Jokowi melakukan itu lagi, dan dengan bansos itu ya pasti menjaga kepuasan dia tetap tinggi. Nah lantas kenapa kok kepuasan tinggi tapi ingin perubahan, kan pertanyaan begitu. Betul, kayaknya kelihatan ada kontradiktif ya. Di satu sisi puas ya dengan kinerja Jokowi, tapi tidak ingin melanjutkan, tapi ingin perubahan. Sama seperti Bang Yusniar kan, puas dengan rumahnya, puas. Ingin diperbaiki, ingin direnovasi, oh masih pengen gitu. Jadi itu jiwa manusia sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari angka hasil surveinya, nanti kalau teman-teman buka di kedaikopi.co, itu terlihat bahwa rapornya Pak Jokowi itu memang biru hanya di infrastruktur, pembagian bansos tadi, kemudian layanan kesehatan ini terkait dengan keberhasilan pemerintah di COVID gitu ya, kemudian akses ke pendidikan dasar, gitu. Nah tapi untuk masalah ekonomi keluarga, keuangan keluarga, ya lapangan kerja, gitu ya, harga-harga kebutuhan pokok itu jeblok sekali. Terutama yang penegakan hukum itu ya. Ya, termasuk penegakan hukum dan politik pun nggak bagus. 1 tahun yang lalu, tahun 2022, Kedai Kopi bekerja sama dengan Good News from Indonesia dan kantor staf kepresidenan. Kami melakukan survei di anak muda untuk mendapatkan indeks optimisme anak muda di Indonesia. Untuk politik dan hukum itu minus 10,2. Terjun bebas gitu ya. Jadi artinya memang pekerjaan rumahnya banyak. Kalau ditanya puas ya oke lah, puas lah. Tapi ya saya kalau bisa ya ada perubahan lah, gitu ya. Bahkan, nah ini menariknya nih, saya di TikTok tuh saya bilang ini Mas Anies Baswedan nih jadi satu-satunya calon presiden yang pusing. Tapi pusingnya gara-gara dia sendiri. Karena dia mau perubahan, maka dia harus berpikir apa kira-kira visi dan misi dia di 2024. Apa yang harus dihentikan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus direvisi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilanjutkan, gitu kan. Itu dia harus pikirin tuh. Kalau calon presiden yang lain, karena jualannya adalah keberlanjutan, melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi, itu nanti waktu pendaftaran KPU, selain Mas Anies, calon presiden yang lain tuh tinggal kasih aja sebetulnya visi misi Presiden Jokowi tahun 2019 ke KPU, daftarnya tinggal ganti nama aja, ini calon presidennya. Jadi kalau KPU-nya bingung terus nanya, kok ini dua-duanya sama? Oh ya kami kan melanjutkan saja gitu. Ini kalau sekarang, seperti itu ya. Ya, ini kalau sekarang Mas Anies itu pusing ya salah dia juga gitu ya, karena dia pusingnya dibuat-buat karena dia ingin satu hal yang baru gitu ya. Nah, namanya untuk Indonesia, untuk memperbaiki kehidupan rakyat ya pusing-pusing ya wajar lah ya, namanya juga pemimpin. Tapi begini Bang Yusniar, saya tuh bingung juga begini loh. Terkadang relawan garis keras Pak Jokowi itu lucu-lucu. Dia bilang begini kan, misalnya nih, Anies bangun Jakarta International Stadium. Itu bukan Anies itu. Anies itu hanya melanjutkan saja. Kerja awalnya itu Pak Jokowi. Terus misalnya Anies bangun trotoar gitu, mengendalikan banjir gitu juga. Enggak, itu Pak Jokowi juga itu awalnya. Jadi Pak Jokowi merancang semua ini, Anies hanya melanjutkan aja, hanya mengerjakan. Misalnya Anies memperbaiki kualitas pendidikan di Jakarta. Itu melanjutkan kerja Jokowi itu. Itu kan relawan garis keras Pak Jokowi, lucu-lucu. Kenapa saya bilang? Ya kalau gitu sudah jelas bahwa yang bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi itu Anies. Anies, betul. Ini kan bukan kita yang ngomong, ini relawan Jokowi garis keras yang ngomong kan.
Begitu saya bilang begitu, mereka marah-marah. Ya nggak gitulah. Ya kan tadi yang ngomong situ. Iya. Jadi memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Itu siapa? Ya itu melanjutkan kerjanya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi dulu ada kartu Jakarta Sehat. Jadi Anies hanya melanjutkan. Nah, itu kan. Jadi pertanyaan itu kan Anda jawab sendiri. Iya. Siapa sebetulnya bisa melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi? Kenapa hal itu tidak di Prabowo atau tidak di Ganjar gitu? Nah makanya sebetulnya saya tuh curiga juga kadang-kadang bahwa semuanya ini dompleng Anies Baswedan dan tanpa sengaja mereka menjadi juru bicara atau juru kampanyenya Anies Baswedan. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Nah hal itu kan bikin nggak fair ya. Kondisi itu nggak fair buat calon presiden lain gitu. Masa apa-apa Anies Baswedan. Coba misalnya kemarin di Bekasi, kan dia katanya mau bikin senam PKS terus dicabut tuh izinnya dadakan. Itu kan bukan nggak fair buat Anies itu nggak fair buat Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Kenapa saya katakan gitu? Loh, Anies kalau kampanye nanti gampang dia cerita begini-begini nih, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak setara, banyak dia. Jadi dia bisa mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat, apalagi yang ingin perubahan itu kan banyak. Kenapa? Karena dia nggak ngarang dan semua orang udah tahu. Dia tinggal bilang saya mau bikin ini nggak boleh, saya mau bikin itu nggak boleh. Kenapa saya katakan justru itu nggak fair buat Ganjar dan Prabowo? Nanti mereka mau cerita apa? Mereka nggak bisa cerita tentang bagaimana mereka harus berjuang gitu ya. Hanya Anies yang harus menghadapi dua pertandingan dalam Pilpres ini, sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres. Ganjar sama Prabowo nggak tenang-tenang aja. Bahkan kan sekarang ya kondisinya limbung juga. Misalnya kayak Pak Ganjar, mungkin kan ya udah jadi rahasia umum, dia tegak lurus pasti ke Ibu Mega, gitu kan, dan itu tidak salah. Sebagai kader ya wajib begitu. Tapi apakah kemudian nanti dia bebas bergerak seperti Mas Anies pemilihan cawapres? Mungkin enggak, mungkin juga itu diserahkan kepada Ibu Mega. Dan itu wajar saja karena Bu Mega adalah sosok ya yang menurut saya mampu menerjemahkan ajaran Bung Karno secara benar tuh, karena dia paling mengerti ajaran Bung Karno. Terus kemudian yang kedua, Bu Mega ini satu-satunya pimpinan partai yang bisa melonjakkan PDI itu dari 3% sampai 33%. Jadi memang luar biasa gitu. Jadi kalau kemudian Ganjar diminta mengikuti Bu Mega, menurut saya nggak masalah. Dan dia juga nggak masalah. Nah gimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan saya nyebutnya tuh KIJ lah ya, koalisi instruksi Jokowi gitu. Jadi terserah Pak Jokowi aja lah mau gimana. Mungkin cawapres juga terserah Pak Jokowi itu. Sebelumnya ada nama Caimin. Mestinya tuh Pak Prabowo ijab kabul cepat tuh sama Caimin. Jadi kalau Pak Jokowinya kembali mempertontonkan bahwa dia adalah tegak lurus kepada Ibu Mega, Caiminnya diajak dukung Ganjar, nggak punya temen. Golkar diajak dukung Ganjar sama Pak Jokowi, nggak punya teman juga. Ini kan Golkar sama PAN itu kan termasuk PAN juga itu. Anak buahnya Pak Jokowi itu disuruh pindah masih. Prabowo mau sama siapa? Makanya dia mungkin limbung juga, walaupun saat-saat terakhir-terakhir ini dia diambung-ambungkan kalau bahasa Jawa. Disodorin terus calon presidennya. Kalau menurut saya yang terakhir disodorin ke Pak Prabowo tuh Mas Budiman Sujatmiko tuh. Pada akhirnya Itu didorong kan. Nggak mungkin dia Mas Budiman datang sendiri ke rumah Prabowo gitu kan. Padahal dulu bertentangan dan sempat diculik ya. Iya, ini kan Pak Prabowo kan salah satu liabilities atau penghambat dia menang itu kan salah satunya kan pelanggaran HAM. Iya. Nah, simbol perlawanan terhadap pelanggaran HAM dan demokrasi di Indonesia itu orangnya namanya Budiman Sujatmiko. Betul. Jadi kehadiran Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo itu
justru banyak menguntungkan Pak Prabowo karena minimal meminimalisir tuduhan-tuduhan HAM dan pelanggaran demokrasi itu. Karena orang bisa bilang, Budiman aja udah kesana, udah salaman, lu kan gak diculik, malah teriak-teriak. Budiman kan yang di penjara, gitu kira-kira. Nah Budiman kan gak mungkin datang ke tempat Pak Prabowo, disambutnya satu partai loh itu, Bang. Iya, betul. Ketua dan sekjen ada kan itu satu partai itu. Saya belum di TV saya nggak ngeliat Pak Bendumnya ada nggak gitu. Bendahara umumnya tuh ada apa enggak. Tapi yang kelihatan jelas kan ada ketua umum dan sekjen satu partai itu. Dan Budiman kaget-kaget juga begitu ngeliat, banyak teman wartawan nih, kok begini gitu. Nah itu menurut saya apa yang terjadi di Kertanegara lalu, kehadiran Budiman Sujatmiko ke Pak Prabowo Subianto itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi menurut saya kalau Erick Thohir dianggap sebagai calon terkuat Pak Prabowo Subianto saat ini, Erick Thohir nggak bisa memandang remeh seorang Budiman Sujatmiko. Kenapa? Satu hal saja, Erick Thohir tidak punya pengalaman untuk mengelola grassroots akar rumput. Betul. Walaupun dia masuk Banser sekarang dan lain-lain, dia nggak punya pengalaman itu. Budiman Sujatmiko, dia punya pengalaman itu, mengelola akar rumput dan bagaimana memanfaatkan akar rumput. Itu dia paham betul. Jadi menurut saya kalau sampai hari ini Erick Thohir masih menganggap dirinya calon kuat, calon wakil presidennya Pak Prabowo, menurut saya selain Gibran Rakabuming Raka, saingannya adalah Budiman Sujatmiko. Gitu. Nah ini juga satu hal yang menarik nih. Saya ke Gibran dulu ya. Ini kan hampir diputuskan nih. Itu juga mau saya tanyakan nanti tentang MK itu kan. Iya. Yang 35 tahun. 35 tahun. Tuduhan masyarakat udah, wah ini pasti buat Gibran nih. Betul. Apalagi kan omnya tuh yang menentukan. Nah kita lihat aja presiden kita ini nanti level kenegarawanannya ada di mana. Iya. Termasuk juga Mas Gibran gitu. Dia ada di mana? Karena kan dia dibesarkan oleh PDI Perjuangan untuk Gibran. Kalau kemudian dia mendukung Pak Prabowo, hampir pasti dia harus keluar dari PDI Perjuangan. Sehingga pertarungan sesungguhnya antara Prabowo sama Anies biasanya. Ya bisa begitu gitu. Nah ini makanya kita lihat juga. Sebetulnya kalau kita melihat, nah ini hari kemarin kan Pak Prabowo ke PSI itu. Iya. Itu nggak mungkin juga instruksi itu kan. Pasti instruksi itu. Pasti. Jadi kalau hal-hal aneh-aneh dan lucu-lucu itu kita instruksi. Walaupun politik itu bisa-bisa saja terjadi. Betul. Tapi kan kita paham betul bagaimana PSI keras sekali terhadap Prabowo. Gitu ya. Dan kemudian sekarang Iya. justru Pak Prabowo yang berkunjung ke PSI. Iya. Prabowo partai besar. Gerindra, PSI threshold Senayan aja nggak lolos. Tapi Prabowo datang, hampir pasti saya yakin itu instruksi. Ya kalau nggak instruksi ya bagus lah gitu ya. Tapi kelihatannya kok nggak. Jadi pertanyaan besar sudah Pak Yusniar. Ini misteri juga buat saya gitu. Saya nggak bisa jawab juga. Ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sebetulnya ada permainan apa sih? Saya tuh bertanya-tanya juga karena mereka berseteru 2 kali. Kemudian sekarang dukung-dukung, saling puji. Apakah Pak Jokowi benar-benar mengajarkan Pak Prabowo gimana caranya menang Pilpres seperti yang Pak Prabowo sampaikan kan dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Saya sih nggak yakin gitu. Mungkin yang diajarkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu cara menjadi pejabat yang disukai oleh rakyat. Tapi kalau diajarin caranya menang Pilpres kan buka dapur tuh. Jadi itu sebenarnya pertanyaan juga tuh, kok ada apa sih sebetulnya? Kalau dari ideologinya antara Gerindra sama PDIP itu kan sama sebenarnya ideologinya. Dulu yang paling dekat kan sebenarnya Prabowo ke Megawati dibandingkan Prabowo ke hijau itu. Tapi gini, apakah Pak Jokowi akan 100% mempersilahkan atau bukan mempersilahkan ya, memilih Pak Prabowo sebagai orang yang bisa melanjutkan pembangunan yang dilakukan. Kan Pak Prabowo kalah 2 kali.
Jadi artinya secara kualitas itu tidak melebihi Pak Jokowi. Saya nggak bilang lebih jelek, tidak melebihi Pak Jokowi karena kalah 2 kali. Iya. Terus kok yang kalah 2 kali, apakah kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan gitu ya? Pak Ganjar gitu ya? Apa Pak Ganjar? Jakarta belum pernah. Bahkan saya juga nggak milih dia jadi menteri. Apakah dia yang harusnya melanjutkan? Gitu ya. Makanya saya juga mikir-mikir, mungkin juga di ujung-ujung dia bisa ke Anies tuh, karena yang benar-benar dekat bisa tukar pikiran itu kan Anies. Walaupun sampai sekarang, sampai hari itu saya bingung kenapa kelihatannya ini mohon maaf Pak Jokowi ya, quote and quote nih, kelihatannya kok benci banget sama Anies gitu ya. Ini mohon maaf ya, bukan benci lah, kelihatannya kok jaga jarak banget lah dengan Mas Anies tuh. Itu yang kelihatan nih, kalau saya salah mohon maaf nih Pak Jokowi ya. Kalau nggak berkenan juga mohon maaf, tapi kelihatannya kan begitu. Nah itu tadi pertanyaan bagus tuh. Gerindra lebih dekat ke PDI Perjuangan atau tidak? Iya. PDI Perjuangan kan Soekarnois nih. Iya. Gerindra ini lebih ke Orde Baru sebetulnya kan. Jadi sebetulnya nggak sama tuh. Orang nyamain aja kali ya. Menurut saya sih. Nggak, dari sisi ideologinya kan sama-sama nasionalis itu kan. Itu juga menarik tuh Bang. Jadi Bang, kan orang tuh banyak bilang tuh, oh ini partai nasionalis, oh ini partai religius. Coba Bang Yusiar buka itu, ada ART-nya partai-partai politik. Nggak ada Bang, semuanya sama, nasionalis religius. Jadi nggak ada tuh sok-sokan paling nasionalis, sok-sokan paling religius. Nggak ada. Orang begitu dibuka ada ART-nya Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Jadi saya pikir nggak juga gitu. Justru yang menarik itu adalah Ibu Mega ini kan memang Soekarnois ya, dia yang bisa membadankan ajarannya Soekarno gitu. Sementara kan Pak Prabowo ini adalah tentang Prabowo Subianto gitu. Jadi menurut saya walaupun mereka pernah bersama tapi kalah bersamaan. Dan cerita menariknya tuh begini loh Bang, waktu haul Bung Karno di GBK kemarin, Pak Prabowo tuh nggak diundang kelihatannya tuh, karena nggak datang tuh perwakilan ya. Nggak ada. Nggak ada. Saya hadir di acara itu, makanya saya tahu nggak ada. PKB ada. PKB apa? Itu menarik kenapa? Itu saya kasih tahu loh Pak Prabowo tuh, kalau lo nggak buru-buru ijab kabul, ini PKB datang terus loh acaranya PDI Perjuangan. Dan Caimin itu canggih loh. Jangan dianggap remeh nih orang satu ini ketua umum partai politik, nggak banyak yang saya bilang canggih, tapi salah satunya Caimin ini canggih dia. Dan santai aja memainkan kartu truf ini nih. Dia bisa kemana-mana, tiba-tiba Puan datang, gitu ya. Kalau tiba-tiba jadi Ganjar Caimin kan, nggak bisa dianggap remeh. Kalau dari hasil survei misalnya nih Prabowo Erik sama Prabowo Caimin, memang Prabowo Erik di atas, tapi nggak terlalu jauh juga, gitu. Jadi artinya masih bisa bermain. Gitu. Nah ini kan sekarang yang paling seru juga nih, yang tadi mau ditanyakan itu tentang MK dan Mas Gibran. Iya. Itu padahal waktunya tinggal 6 bulan ya. Iya, dan pendaftaran tinggal 2 bulan ya, tanggal Oktober itu kan. Iya, kalaupun mau berlaku, maksudnya nggak sekarang. Iya. Dan lucu juga ya, MK itu kan konstitusi gitu kan. Ini kan masalah umur tuh. Jadi gini, saya ngeliat tuh, umur itu kan keinginan ya. Ada keinginan sekelompok orang, kalau bisa 35 lah. Jadi ya ini jadi seru aja gitu. Tapi kok saya sih melihatnya gini, ini kan Pak Jokowi masih misteri kelihatannya. Dia mau ke Pak Prabowo atau mau ke Ganjar. Kenapa saya katakan misteri? Sahabat saya tuh Bang Adian Apitupulu sampai harus menjelaskan ke publik dan menegaskan ke publik bahwa Pak Jokowi itu dukung Ganjar. Itu kan aneh ya. Satu hal yang menurut saya, ngapain lu umumin? Kan dia
Udah PDI jelas-jelas Perjuangan. PDIP. Harusnya nggak usah di ini pasti Ganjar. Tapi begitu dia jelaskan ke publik, oh ada something nih, ada masalah trust yang juga tidak dipercayai oleh beberapa mungkin ya beberapa kader PDI Perjuangan akan kemana Pak Jokowi. Kalau saya mudah saja melihat Pak Jokowi kemana. Pak Jokowi itu jelas lebih nyaman ke relawannya. Kita lihat aja relawannya Pak Jokowi yang garis keras itu kemana. Karena mereka ini tegak lurus ke Pak Jokowi. Betul. Semuanya beralih ke Prabowo kan? Iya, semuanya beralih ke Pak Prabowo. Betul. Yang terakhir diangkat jadi menteri. Tapi apakah itu hanya sebuah taktik politik untuk menaikkan bergaining seorang Joko Widodo pasca dia tidak lagi menjadi presiden? Ya. Kan bisa saja begitu, Bang. Betul. Misalnya udah jadi rahasia umum, ya. Bukan jadi rahasia umum lah, sudah menjadi gosip umum, perbincangan umum bahwa Pak Jokowi tidak dilibatkan pada saat pengumuman 21 April 2023 lalu Bu Mega mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kan tadinya Ganjar ini anak emasnya Pak Jokowi nih, ini seolah-olah kan langsung direbut nih. Jadi anak platinum situ Ganjar. Nah, kan itu jadi rahasia umum tuh. Ini terlihat sekali perannya nggak ada. Jadi kalau kemudian ini strategi politik untuk menaikkan daya tawar seorang Jokowi dengan mempertontonkan kelihayannya dia mendukung Pak Prabowo dan sekaligus secara bersamaan mengganggu Golkar gitu ya. Ini mohon maaf juga, ini kan persepsi ya, persepsi seolah-olah tuh ada yang mengganggu Golkar gitu ya. Ini kan semuanya menaikkan daya tawar nih. Golkar, Munaslup loh ya. Saya sih yakin partai yang isinya pendekar semua seperti Golkar itu sangat senior, bisa memutuskan mau Munaslup 6 bulan lagi mau pemilu tuh, itu saya rasa bukan keputusan Golkar itu. Itu mungkin kalau partai kemarin sore gitu ya, bisa tuh 6 bulan ganti ketum tuh. Tapi kalau Golkar saya rasa kecil kemungkinan. Karena konsolidasi dan lain-lain kan butuh waktu ya. Makanya saya bilang kok aneh ya Golkar tuh kok nggak berani bikin bisa sendiri. takluk gitu ya, bisa luluh gitu kan. Makanya kan lucu juga tuh. Nah, balik lagi ke daya tawar. Itu kalau Pak Jokowi daya tawarnya diiyakan oleh Bu Mega, jadi artinya di tengah-tengah lah gitu ya. Kan bisa ditarik semua itu kan. Gerbongnya Pak Jokowi yang Prabowo itu balik semua tuh. Sendirian Pak Prabowo. Iya, betul. Pak Prabowo harus milih, dia dukung Ganjar atau dukung Anies. Apakah bisa itu terjadi? Masih bisa. Jadi menurut saya justru Pak Prabowo yang paling tidak secure ini, walaupun dia ketum partai. Ada beberapa analisa memang yang paling menentukan itu adalah Prabowo. Arti pada akhirnya seperti itu. Artinya apakah dia akan mendukung salah satu dari calon itu atau dia memutuskan untuk tidak maju. Itu kan. Itu yang beberapa saya baca di situ ya. Kalau dia memutuskan nggak maju tuh yang pusing tuh partainya tuh. Kader-kadernya. Dia akan menyerahkan kemana gitu kan. Karena kalau melihat dari situasi sekarang sangat tidak menguntungkan Prabowo. Kalau dan dia memang kayaknya hati-hati. Ini seperti diterangkan tadi bahwa pada satu titik Pak Jokowi akan menarik semua itu relawan mendukung Ganjar. Ketika posisinya sudah naik semua relawan dan sebagainya, tiba-tiba ditarik ke Ganjar. Dan itu sangat Prabowo akan lemah sendiri kan. Dan kelihatannya dilawan oleh Pak Prabowo. Betul. Itu dengan apa? Ya ini kembali lagi ke gosip politik yang lain. Diserahkan itu kunci rumahnya Gerindra ke Pak Jokowi. Bapak ketua umum deh. Saya maju, saya presiden, Gibran wakilnya misalnya, Bapak nih, ketua umum. Itu dahsyat itu. Betul. Hal yang mewah buat seorang Jokowi. Itu kan dicari tuh oleh mantan presiden. Pak SBY tenang-tenang aja. Udah sekarang. Jadi kalau ditarik lagi nih, yang benar-benar the real kingmaker-nya itu Pak Jokowi berarti.
Ya, atau bagaimana? bukan kingmaker, dia berusaha untuk menjadi kingmaker sebetulnya. Oh, Karena kan dia nggak punya tiket, iya. tapi dia punya power. Apakah itu kekuatan mengendalikan aparat atau kebijakan-kebijakan ya. Kalau kita katakan kingmaker itu kan dia pasti punya orang yang di make gitu, orang yang dibuat gitu. Ya itu kan udah terbukti di Ganjar kan. Dia mau jadi kingmaker untuk Ganjar. Tiba-tiba enak aja kata Pak. Apa kata Bu Mega kan? Sudah ini kan semuanya kamu juga termasuk petugas partainya saya kan. Bisa panggil. Itu kegagalan yang menurut saya cukup terasa itu. Kalau kita lihat lagi fotonya atau di acara itu bagaimana Pak Jokowi agak kikuk juga. Tidak seperti layaknya beliau gitu. Nah kalau MK itu menyetujui kan 35, berarti kan kasnya Gibran naik gitu. Iya. Berarti kalau orang tuduhan mengenai dinasti itu juga akan berlanjut itu. Akan berlanjut. Kalau di surveinya Kedai Kopi 58,9% orang Indonesia nggak suka politik dinasti. Jadi ini bukan tentang Gibran, Bobi atau nanti mungkin Mas Kaisang. Ini bagaimana di Indonesia ini dinasti politik itu harusnya tidak tumbuh subur. Mungkin orang-orang banyak bilang kan ini dipilih, nggak ditunjuk. Iya, tapi efeknya ke daerah itu besar sekali, Pak. Ini kalau kemudian kepala desa disetujui 9 tahun kali 3 pemilihan 27 tahun beranak pinak, Pak. Nggak ada yang bisa masuk ke desa itu tanpa harus nuwun sama si kepala desa. Betul. Dan pasti kan dia menjaga itu setelah selesai. Ya saya nggak menuduh semua kepala desa begitu ya. Tapi kan sangat mungkin dia mempersiapkan istrinya, mempersiapkan anaknya, mantunya untuk bisa menjadi kepala desa juga. Jadi jangan kemudian disederhanakan bahwa misalnya nih Depok nih, ada yang bilang loh enggak kan, nanti kan Pak Jokowi udah nggak lagi jadi presiden di November 2024. Nggak begitu melihatnya. Kaisang ini di levelnya nasional, Pak, walaupun cuma di Solo ya. Bukan pakai cuma, ntar saya dimarahin sama orang Depok. Walaupun levelnya Depok gitu. Tapi dia kan tokoh nasional. Itu imbasnya akan sampai ke kecamatan, ke pedesaan nantinya itu. Dicontoh. Kan toh sekarang kalau kita mau kupas, ada juga anaknya menterinya Pak Jokowi yang jadi kepala daerah. Belum lagi di lain-lain kesempatan juga ada juga DPR lah inilah itu. Jadi menurut saya jangan kemudian orang-orang merasa bahwa ya terus saya gimana kalau bapak saya udah jadi presiden, masa saya nggak boleh punya karir politik? Boleh, tapi kan ada caranya. Maksudnya ada caranya, kan ada contohnya orang yang namanya Puan Maharani. Puan Maharani itu adalah contoh yang paling bagus menurut saya. Karir politik anaknya ketua umum Megawati Soekarno Putri itu. Jadi Mbak Puan itu kan dari anggota DPR biasa, terus naik lagi jadi ketua fraksi, menteri, kemudian jadi ketua DPR. Memang disiapkan gitu. Jadi itu yang bagus kan. Nah terus kemudian kalau ada anaknya presiden jadi ketua umum parpol, atau misalnya jadi dari ketua umum jadi ketua umum parpol, gitu kan? Nah itu mekanisme partai politik. Silakan aja, itu partai politik. Ini kita lagi bicara negara, apple to apple ngelihatnya, begitu kan? Jadi kadang-kadang suka disama-samain, misalnya lagi, lah itu Tutut, Mbak Tutut ditunjuk jadi mensos, dinasti politik dong. Itu juga nggak apple to apple juga. Mbak Tutut tetap saja berlapor kepada presiden. Dan waktu itu sudah 30 tahun berkuasa. Baru Mbak Tutut jadi menteri sosial. Mau dibanding-bandingin waktunya nih. Kan nggak gitu juga gitu. Jadi artinya Bang Yusniar, menurut saya yang perlu dimunculkan dari para pemimpin kita ini adalah rasa kepatutan dan kewajaran dalam bernegara. Kalau kepatutan itu kan gampang, dan itu pasti beyond undang-undang.
misalnya Bang Bobi maju ke wali kota Medan, boleh nggak? Boleh, nggak melanggar undang-undang. Tapi begitu kita bicara kepatutan, nah itu level kenegaraan yang bisa bicara. Betul. Seberapa tinggi Anda sebagai negarawan, gitu kan? Itu AHY juga maju sebagai gubernur Jakarta, iya, tapi SBY-nya sudah lengser. Nah yang menarik komentarnya Opung Pandanababan. Jadi Opung Pandapotan itu sebetulnya hal yang harus diperhatikan, Solo dan Medan itu harusnya jauh lebih maju dari kota lain. Karena wali kotanya anak presiden, wali kotanya mantunya presiden. Nggak boleh biasa-biasa saja. Itu menarik juga. Tapi bukan berarti kalau memang sebuah kota lebih maju nantinya misalnya, itu menjadi wild card dinasti politik untuk masuk gitu. Walaupun gini Bang, sebagai akademisi kan kita baca juga tuh jurnal-jurnal. Salah satu keuntungannya, bukan keuntungan, iya keuntungan sih dari dinasti politik itu adalah keberlanjutan mungkin ya. Bukan hanya itu. Emansipasi atau partisipasi perempuan dalam politik. Ini sudah kejadian di Banten nih. Gitu. Jadi perwujudan perempuan bisa menjadi pemimpin itu di dinasti politik itu akan lebih mudah ketimbang yang lain. Ya keberlanjutan ya salah satunya. Tapi ya itu tadi. Kalau itu didiamkan, ya kita kembali ke zaman kerajaan. Kan? Kalau zaman kerajaan kan apakah ada demokrasi? Seingat saya satu-satunya demokrasi untuk rakyat ya. Kan kalau di level patih, menteri itu kan tetap ada rapat kabinet walaupun keputusannya ada di raja. Tapi kalau untuk kita bicara demokrasi rakyat, itu zaman kerajaan itu dikenal dengan nama Tapa PP. Iya. Jadi si rakyat kalau mau protes itu dia datang ke alun-alun depan kerajaan, dia akan tapa berdiri diam nggak makan tuh. Gitu. Nah itu kalau rajanya bijak, dia harus perhatikan tuh tapa PP itu. Itu terjadi di Majapahit beberapa kali seingat saya. Nah itu gitu. Nah kalau kemudian dinasti politiknya mau dianggap sebuah hal yang lumrah, hal yang wajar, menyampingkan kepatutan tadi, ya marilah bersepakat untuk sekalian menjadi kerajaan Indonesia ini. Gitu kan, ya udah pasti turun-menurun gitu. Tapi siapa yang mau pertama gitu kan? Siapa mau pertama dia jadi raja gitu. Silakan orang-orang yang mau jadi raja itu bertempurlah mereka gitu ya. Terserah lah mereka mau duel sendiri boleh, tapi jangan ajak-ajak rakyat gitu kan. Presidennya kan banyak. Ya misalnya begini nih. Ini mohon maaf lagi nih. Misalnya akhirnya Prabowo pilih Gibran. Terus kemudian Mas Anies pilih AHY. Walaupun saya nggak yakin Mbak Puan akan berpikiran seperti yang akan saya katakan, tapi mungkin deh kalau dia kepikiran itu anaknya Jokowi maju, anaknya SBY maju, mungkin dia akan lapor juga tuh ke ibunya tuh, Mama ini saya gimana ya? Apa saya sebaiknya maju juga gitu kan? Kalau Ganjar Puan kan boleh PDI Perjuangan. Nah kalau konstelasi politik 2024 itu diisi para anak presiden kan seru juga ya. Ya seru menarik, juga. Ya, seru aja lah saya bilangnya itu pasti kan. Kenapa karena mereka kan punya kekuatan masing-masing.